Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami nama Rahmat Fauzi, juru pelihara dari situs Masjid Kauman yang ada di daerah Kelurahan Barat, Kecamatan Barat, di mana kami adalah salah satu terah keturunan dari situs Masjid Kauman Barat ini, di mana kami adalah keturunan yang ke-7, di mana pada saat itu simbah kami yang bernama Haji Istad adalah pengawal ataupun guru spiritualnya Pangeran Diponegoro, di mana mereka sampai berjuang dan sampai akhir hayatnya pun meninggal bersama dengan Pangeran Diponegoro di Sulawesi. Kemudian bukti-bukti kami yang sampai saat ini masih ada dan terawat itu adalah salah satu situs Masjid Kauman ini, di mana di belakang kami adalah merupakan beteng masjid yang mana sejak kecil kami pun masih utuh adanya, dan di sini masih ada beberapa bagian-bagian termasuk dari mikrobnya atau pengimaman ataupun beteng masjid itu sendiri. Adapun perangkat yang di dalamnya ada umpak segala macam yang berjumlah 36 umpak itu masih utuh, di mana kami cari itu dari 36 baru kita temukan berkisar 25. Jadi masih ada kisaran 10 yang masih belum kita temukan. Ini berarti anu ya Pak, tembok bekas Masjid Agung Keraton Pleret. Masjidnya kalau masa simbah kami itu menamakan Masjid Ngeksi Gondo. Masjid Ngeksi Gondo. Ya. Kalau masa sekarang mereka namakan Masjid Agung gitu aja. Masjid Agung. Masjid Agung itu kan besar gitu. Ya, memang pada masa itu masjid ini tampak besar sekali, dengan pintu yang di depan itu ada 3, di pintu samping sebelah utara itu ada 1. Gitu. Masjid Agung ini adalah bagian dari sejarah Amangkurat I. Oh ya. Nah, ini adalah salah satu pintu yang sebelah utara tadi. Pintu utara Masjid Agung. Ya. Umpak yang kita tunjukkan yang gede itu aja ya. Ya ya. Sama ini pondasi. Ini proses ekskavasi ya Pak ya? Ya. Apa ini Pak? Dari ini. Nah, ini adalah salah satu pondasi sebelum umpak berdiri. Di atasnya itu ada pondasi, kalau istilah bangunan sekarang adalah cakar ayamnya. Cakar ayam gitu ya Pak? Ayam. Nah, setelah ini baru di atasnya umpak. Umpak itu seperti nanti kita tunjukkan. Oh okay. Ini Pak. Nah ini umpak bagian dari Soko Guru. Soko Guru itu masjid yang bagian tengah ada 4. Ada 4 itu kisaran besarannya, medel bulatannya. Ini diameternya 77. Ya. Terus ini Soko Guru ya. Soko penanggap itu berkisar antara 68 sekian. Terus Soko penitih itu adalah soko atau tiang umpak yang berada di paling pinggir, itu berkisar antara 55 cm. Mana Pak? Medel besarannya itu. Coba kita ke sana Pak. Nah kalau ini kan cuman replika. Ya. Kalau yang asli kan itu. Oh itu yang asli. Nah, itu berkisar 50 medelnya, 55. Ini yang berdiri replika ya Pak ya? Replika atau fotokopi. Fotokopiannya gitu. Tiruan. Apalagi Pak? Nah, mikrab atau pengimaman. Tempat pengimaman gitu ya Pak? Ini masih asli Pak dari zaman Amangkurat I? Iya. Kalau zaman dulu itu batanya lebar besar ya Pak ya? Ya,
besar lebar. Terus kami yang belum tahu falsafatnya, ini kan bata merah. Kenapa pondasi itu mesti ada bata merah, terus baru bata putih? Bata putih. Kapur, ya. Kayak macam ini kan batu kapur nih. Kalau yang ini kan bata merah. Nah, terus dari selama kami ekskavasi itu hasil temuan bata merah itu yang paling besar itu berada di situs masjid ini. Di sini Dari Jawa Timur sampai ya penelitian itu temuannya. ini berarti yang paling besar ini, Pak? Paling besar, paling tebal itu berada di pintu masuk. Mana, Pak? Sebelah timur. Nah, ini pun udah kelihatan gede tapi masih tebalan yang sebelah sana. Soalnya dulu waktu penjajahan Jepang Belanda, kalau ada serangan meriam segala macam kan simbah kami membuat bunker di sini. Ada bangsa 2-3 bunker. Nah itu nanti kalau ada serangan bom Sembunyi di situ gitu, Pak? Mereka masyarakat pada sembunyi di situ. Nah terus pada masanya Batak, umpak itu kan ada sebagian yang di apa ya, dikuburkan di situ gitu. Gitu. Nah ini bata Mana, yang Pak? paling besar ini. Yang paling besar. Paling besar, paling tebal. Nah, ini. Mana, Pak? Ini perangkatnya ini. Nah, kalau yang masih utuh, ini ya. Ini masih utuh. Kalau yang ini kan udah kena ini ya. Udah patah ya, Pak ya? Nah, Yang mana, ini Pak? tebalannya 8 cm, panjangnya kurang lebih 40 berapa gitu. Terus lebarannya ini kurang lebih berapa kemarin? Saya lupa juga ya. 50 apa 40 gitu loh kesininya. Terus, Ini bata merah ya, Pak ya? iya, bata merah. Ini juga. Ini yang paling besar ini, Pak? Iya, paling besar. Dan selama kami ekskavasi itu ya baru di sini. Baru di sini. Baru di sini kita Yang temukan paling besar. Paling besar, paling tebal. Paling tebal. Ini batas semuanya ya, Pak ya? Peninggalan Amangkurat 1, Pak? Iya. Kalau yang itu kan cuma bata putih-putih. Bata putih ini. Batu kapur. Terus ada apa lagi, Pak? Merah Buddha, terus umpak udah. Kalau yang ada di sebelah barat itu, Pak, itu makam umum atau makam Trah Amangkurat 1? Nah, pada masa waktu itu sebelum ini jadi makam umum, ini memang makam khusus untuk punggawa-punggawa dalam keraton pada masa Amangkurat 1 itu. Seperti contoh, ada makam Imam Masjid ini sendiri di sebelah selatan, terus Senopati Amangkurat 1 itu namanya Tunggul Wulung, itu juga dimakamkan di sebelah barat masjid ini. Terus kemudian salah satu istri Raja Amangkurat itu namanya Ratu Palabuhan, itu Ratu Kulon. Ratu Kulon yang dimakamkan di sebelah barat. Itu yang melahirkan raja-raja penerusnya ya, Pak? Yang melahirkan raja-raja penerus sampai sekarang ini. Coba kita ke arah barat, Pak, ke arah makam yuk. Oh iya. Nggak bisa masuk ke makamnya ya, Pak? Nggak bisa masuk, tapi nanti jenengan bisa ambil gambar Dari luar. luar. Kenapa nggak bisa masuk, Pak? Karena ada juru kunci. Jadi kalau kita mau masuk ke makam Ratu Kulon itu ada juru kunci sendiri. Pak, ini kan bekas Masjid Agung pada zaman Amangkurat 1. Ya. Lalu di mana letak keraton dan alun-alunnya, Pak? Oh, coba kita bikin apa ya? Gambaran di Gambaran. Oh iya. Gimana? Gimana, Pak? Tata letak keratonnya ya? Ya.
Keratonnya berada di sebelah selatan dari kita berada. Utara mana nih Pak? Utara mana? Ini utara. Utara. Titik kita sekarang di mana Pak? Kita titik sekarang ada di situs masjid ini. Sebelah barat nih Pak? Sebelah barat. Nah, terus titik keratonnya itu ada di dusun toponim Kedaton. Ini Kedaton. Di dusun Kedaton. Dusun Kedaton. Nah, dusun Kedaton, terus kemudian alun-alunnya itu berada di sebelah utaranya atau di sebelah timur dari situs kita berada. Iya. Itu Masjid Agung. Di sana sudah banyak, ada pasar, ada rumah sakit, ada pertokoan-pertokoan. Ini ada jalan. Nah, ini jalan ini membelah alun-alun itu. Sekaligus pun juga membelah keraton. Keraton. Iya. Keraton Pleret nih Pak? Keraton Pleret. Nggih. Nah, ini ada jalan yang ke sana. Nanti di sini ada museum Purbakala Pleret ya, di sini ini. Nah, sekarang udah banyak pemukiman. Walaupun di sebelah sini masih banyak persawahan, tapi yang sebelah sini sudah pemukiman semua ini, udah padat penduduk. Udah padat. Kalau bekas keratonnya masih ada ya Pak, ekskavasi ya Pak? Ada ini barang masih benda yang ada. bisa kita lihat? Ya, masih yang kita lihat itu beteng yang di apa? Beteng sisi timur keraton. Nggih. Nah, ini dengan ketebalan 2,80 meter. Di sebelah selatan pun juga kami temukan di sini. Nggih. Sama ketebalannya 2,80 meter. Di sebelah barat pun juga sama kita temukan. Cuman karena ini belum dibebaskan, jadi di sini seperti hutan. Jadi sulit untuk kita lihat. Kalau yang di sebelah sini karena terpelihara, jadi ini masih bisa terlihat sisa-sisanya. Terus yang di sebelah sini pun juga sudah kita temukan, cuman karena nggak terpelihara, jadi kondisinya pun juga sama seperti ini, tertutup oleh banyak pepohonan. Terus kalau yang di dalam keraton ini, di sini ada Suronoto, ada Sumur Gemuling, ada Proboyekso, cuman yang kita temukan bagian dari saluran air atau selokan. Nah, terus yang di sebelah sini ini beteng keraton ini. Kalau saya datang ke situ ada juru kuncinya ya Pak? Nanti di museum kalau pas buka itu ketemu dengan Pak Santo. Kalau yang di sebelah sini dengan Pak Saryanto. Siap. Matur nuwun Pak. Ya. Saya kesana langsung Pak. Oh nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bintang. Saya jubel dari Kedaton 3. Mari kita lihat peninggalan sejarah dari Kerajaan Mataram. Monggo. Ini adalah salah satu bukti peninggalan dari Keraton Pleret ketika Amakura I bertahta ya? Iya Mas, benar. Oke. Apa yang bisa saya lihat Mas di sini Mas? Di sini ada peninggalannya, objeknya beteng sisi timur Mas. Oh, benteng keraton. Iya, benteng keraton. Mana Mas? Ini sebentar, saya bisa dari sini. Gimana Mas? Ini apa yang bisa dijelaskan? Ini dari sini lebar beteng tersebut berukuran 2 meter. Lebar bentengnya 2 meter nggih? 2 meter 62 cm. 62 cm Ya. Terus? Ini ke selatan sampai Desa Pungkuran, terus ke utara sampai SMP 2 Pleret Mas. Iya, SMP 2 Pleret ya, saya lihat. Terus ke sana, ke barat sampai kuburan Pungkuran. Tapi yang baru diekskavasi yang sudah ditemukan cuma ini aja. Ini sama situ Mas. Ada tapi nggak apa ya? Nggak lengkap maksudnya. Yang utuh cuma sini, yang masih gitu. utuh ya. Ini bentengnya dibuat dari batu bata ya Mas ya? Iya, batu bata zaman dulu. Bisa turun ke bawah nggak Mas? Turun ke bawah bisa lewat sini Mas. Oke, siap. Monggo. Ukurannya berapa Mas? Ukurannya itu sekitar berapa ya ini? 50 cm apa ya? Ayo. Monggo.
Letaknya sini. Wah, lumayan dalam ini, Mas. Ininya dicopot, Mas. Apa? Sendalnya. Oke. Aduh. Ini ya, Mas. Wah, lebar banget ya bentengnya ya. Lebarnya 2 meter 62 cm. Kalau secara keseluruhan bekas Keraton Pleret ini sudah jadi pemukiman warga ya, Mas ya? Ya, Sudah udah padat malah. Sudah sekarang padat. Ya. Sudah ada sekolahan, ada Ya, rumah sekolahan, sakit, ada rumah warga. Ya, warga. Hmm. Cuman ini kan dulunya sama orang sini, kampung sini kan dibuat ini, Mas, apa? Batu apa? Semen merah. Jadi kan diambil semua, iya. diambil buat pencarian warga sini dulu. Karena dulu belum ada undang-undang, Ya. akhirnya warga dengan bebasnya Iya, dengan bebas mengambil untuk campuran bahan bangunan. Iya, benar, Mas. Tapi sekarang ini sudah cagar budaya, Mas ya? Ya, sudah. Sudah dilindungi oleh undang-undang. Iya, benar, Mas. Ini ekskavasi tahun 2019. 3 4 5 6 7 8 9. Iya, 9 lapis, Mas. Ini ke dalam ada lagi nggak, Mas? Udah habis. Udah pol ini? Iya, udah pol. Paling dasar ini ya? Paling dasar ya. Yang masih utuh Mas ini. Siapa itu, Mas? Tetangga dari rumah ini. Yang punya rumah. Iya. Yang di bawahnya ada benteng Keraton Pleret. Demikianlah apa yang kami utarakan tadi sekilas dari sejarah ataupun peninggalan situs pada masa Amangkurat I, di mana ini adalah merupakan salah satu situs masjid yang berada di Dusun Kauman Pleret, Kelurahan Pleret, Kecamatan Pleret, Yogyakarta. Sebagaimana kurang lengkapnya nanti bisa menghubungi teman kami yang berada di situs berikutnya seperti di Dusun Kedaton, kayak macam di Museum Purbakala Pleret yang berada di Dusun Kedaton, di mana Dusun Kedaton adalah merupakan suatu dusun yang bekas dulunya untuk keraton yang berada di Pleret ini atau pada masa Amangkurat I tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.